Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, senantiasa dalam lindungan dan diliputi rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuliakan, jadi banyak sebenarnya daripada kita ini yang ingin mencapai ketenangan, sehingga kita mencoba berbagai cara dalam untuk menggapai ketenangan itu. Contoh, kita pergi berliburan, kita pergi ke bioskop, kita pergi ke pasar, kita pergi ke Bali liburan, kita pergi ke Paris liburan, kita pergi kemana-mana. Untuk apa? Itu semua untuk mendapatkan ketenangan. Namun sebenarnya itu ketenangan itu bukanlah pada apa yang kita lihat, bukanlah apa yang kita jumpai. Sebenarnya bukan di situ. Itu lahirianya. Namun sebenarnya ketenangan itu digapai adalah ketika kita mampu masuk ke dalam tempat yang tenang. Maksudnya bagaimana? Jiwa itu mampu masuk kembali di dalam ketenangan. Tidak lain dan tidak bukan, ketenangan itu ada di wilayah sir. Tidak lain. Karena ketika kita ini masih di wilayah pikiran, masih di wilayah perasaan-perasaan yang sering muncul di dalam dada kita ini dua ini adalah musuh yang nyata bagi diri. Jadi inilah yang membuat semua umat di dunia ingin mencari ketenangan di luar daripada dirinya. Dia tidak kembali kepada dirinya yang sebenar-benarnya diri. Dia lebih mencari ketenangan yang ada pada luar daripada dirinya. Sehingga apa? Ketika selesai berliburan, misal, ketika selesai semuanya, ketenangan itu tidak juga didapatkan. Dan ketenangan yang seperti apa yang kita maksud di sini? Karena banyak itu orang tenang. Ketenangan apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang mana? Nah, itulah jiwa-jiwa yang tenang yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang mana? Maka seseorang ketika dia berzikir, dalam tanda kutip zikir di sini artinya di dalam syariat itu ingat. Zikir itu ingat. Itu dalam konteks pengertiannya. Namun ingatan di sini jangan disamakan dengan ingatnya kita itu mengingat dengan teman kita. Karena bagaimana? Karena kenapa? Karena ketika kita mengingat konteks, jadi kata-kata ingatlah, ingat Allah itu adalah suatu tamsilan yang mau lagi dikias. Kalau kita mengingat sementara yang diingat itu bukan sesuatu, maka itu tidak akan bisa. Sesuatu yang ada di ingatan kita ini bukanlah Allah. Jadi maksud daripada zikrullah, ala bizikrillahi ala, ketahuilah, ingatlah. Bizikrillahi, dengan berzikir, tatmainnul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Ini yang dikehendaki Allah. Jadi dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Lalu kenapa banyak orang berzikir, banyak orang yang menyebut-nyebut zikir tapi hatinya tidak tenang? Semakin gelisah, semakin menggebu-gebu, semakin pikiran dan perasaannya itu yang ada dalam dadanya itu bergejolak untuk diikuti
Inilah nafsu-nafsu ananiyah hadir. Nah, ketika seseorang mengikuti daripada hawa nafsu itu tadi, daripada dua pikiran dengan perasaan ini, maka dia akan selamanya terjebak di situ terus. Masih mending kalau dia ada tobat setiap hari. Kalau tidak, nanti dia terjebak di situ, enak di situ, sehingga melakukan ibadah-ibadah zahirnya tidak ada kenikmatan. Namun semuanya butuh proses. Jadi apa yang dimaksud zikir di situ adalah sadar billah, sadar Allah, sadar Allah. Kalau Allah mau dirasa-rasa, tidak bisa wilayah rasa itu. Allah itu tidak bisa dirasa. Sadar, disadari. Jadi sadari betul-betul di mana kesadaran itu, di mana ketenangan itu, kalau bukan di tempat yang tenang. Di tempat yang tenang di sini kita tidak membicarakan tempat itu secara jasmani. Di mana tempat yang tenang itu, itulah di Maha Suci yang maha meliputi segala sesuatu. Itulah ketenangan yang sebenarnya. Disitulah jiwa kita kembali hadirin. Jadi kalau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, tapi tidak tahu alamatnya kemana, itu sama saja dengan pembohong. Kalau kita hanya mengatakan serahkan diri kita kepada Allah, kita ini hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku, pelindungku semuanya, tapi tidak tahu di mana tempat berlindung, di mana tempat pulang itu sebelum meninggal itu, di mana tempat kepulangan itu. Nah, itulah di Maha Suci yang maha kuasa atas segala sesuatu dan meliputi segalanya. Maka itulah senantiasakan zikir. Zikir di sini dalam konteks sadar. Sadar Allah, sadari Allah. Praktekkan terus di mana-mana, dimanapun kita berada. Di sini pun dipahami bahwa ketika orang sadar Allah itu, Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dan disaksikan. Lepas semua pandangan-pandangan makhluk itu, tinggal bagaimana mau di istiqomahkan. Jangan juga kita diam-diam saja terus tidak ada ikhtiar. Nah, ini orang fasik semuliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh daripada hamba-hamba itu untuk ikhtiar, bahkan disuruh dengan sekuat-kuatnya. Selama nyawa masih dikandung hayat, jangan katakan menyerah kalau kamu belum sempat setengah mati. Nah, itu kata Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika nyawa masih dikandung badan, jangan katakan kata menyerah, jangan katakan kata yang seperti putus asa sebelum kamu mati, sebelum kamu hampir mati dalam mencobanya. Begitu. Namun di sini supaya tidak jadi kaum Mu'tazilah, kaum yang mengatakan bahwa ini usaha saya, ini kemampuan saya dan sebagainya, maka itu harus kembalikan si jiwa itu, tenangkan di dalam tempat yang tenang. Nah, kedudukannya di yang tenang itu, tempatkan di situ jiwa, ikhtiarkanlah sekuat-kuatnya. Itu tidak terhijab. Itulah tempat-tempat berlindung di dalam benteng Allah. Di dalam benteng Allah yang sangat kokoh hadirin. Nah, maka itu tadi zikir. Kembali lagi zikir, bukan mengingat. Sama dengan tanziyah. Tanziyah itu mensucikan Allah, sama dengan mentauhidkan Allah. Kata-kata kiasannya begitu, bersama Allah. Ini kata-kata kiasan, bersama Allah. Padahal kapan kita bersama Allah? Padahal Allah Ta'ala itu maha tunggal. Mensucikan Allah, kapan Allah disucikan? Memang Allah sudah suci.
Mentauhidkan Allah, ngapain ditauhidkan Allah? Padahal Allah sudah ahad. Itu bahasa-bahasa yang dimana bahasa manusia, tapi di bahasa hakikat tidak ada kata-kata seperti itu. Sama dengan zikir ini. Nah, di bahasa kita ingat, tapi bahasa hakikat yang sebenarnya itu sadar Allah, sadar billah, sadar. Yuk sadar. Nah, sadar dengan kesadaran ini beda. Sadar dengan kesadaran. Kalau sadar, ya, kita dari bangun tidur kita, dari kecil kita itu sudah sadar. Kalau kesadaran, nah, kesadaran itulah yang orang-orang yang pernah berlindung kepada Allah lalu dia sadar Allah. Artinya yang sadar Allah, yang melihat Allah, yang dilihat juga Allah Ta'ala. Itulah kesadaran. Tapi kalau sadar, kapan kita tidak sadar? Selama kita tidak tidur itu namanya sadar. Nah, orang-orang di sana semuanya itu sadar. Tapi sadar di sini yang dimaksud di dalam kesadaran Allah. Tapi kalau dia sadar tapi lupa, namanya sadar tapi lupa. Artinya dia sadar, dia makan, dia minum, dia berjalan, dia beraktivitas, dia kemana-mana, dia sadar, dalam sadar, tapi dia lupa kesadaran Allah. Nah, inilah orang-orang yang rugi, orang-orang yang sangat-sangat merugi. Setiap detakan jantungnya, nafasnya naik turun, kemudian setiap kedipan matanya, setiap pori-porinya semua dia lupa semua tentang Allah. Maka seperti ini jiwa-jiwa yang tidak akan pernah merasakan nikmat ibadah, nikmatnya syariatullah. Kalau di tahap kita ini memang pertama berat hadirin, sama dengan kita, sama dengan saya dan semuanya. Dan kita masih proses untuk menyempurnakan bagaimana syariatullah ini bisa tegak, syariatullah ini bagaimana bisa nikmat, bisa nyaman, bisa seperti apa maunya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa penyujuk mataku, kelezatanku di dunia ini ada 3. Parfum, wangi-wangian itu, wanita, dan penyujuk mataku dalam sholat. Nah, ini Rasulullah. Nah, kalau kita dipikir, kalau kita ditanya apa yang engkau paling cintai, penyejuk mataku adalah emas. Yang kedua mobil Ferrari Gallardo, yang ketiga janda pirang dan sebagainya. Macam-macam kalau kita. Nah, Rasulullah itu yang Masya Allah. Bagaimana kenikmatan itu bisa terjadi? Kalau setelah istiqomah, kalau belum, paling nikmat sebentar, nanti tidak lagi. Nah, kenikmatan ini akan berjalan secara terus-menerus. Istiqomah ini akan berjalan secara terus-menerus kalau amal ma'rifatnya bagus. Amalnya itu, sadarnya itu, kesadarannya itu tertuju kepada yang dituju, dan dia sadar billah tidak lebih dari 5 menit lupanya. Artinya tidak lebih dari 5 menit dia lupa kepada Allah. Dia terus-terus kemanapun tetap Allah, Allah, Allah. Meskipun tidak menyebut di mulut, meskipun tidak berkalam, meskipun tidak menyebut di hatinya, meskipun dia tidak berzikir tentang napasnya, tapi di dalam sirnya yang terdalam, ternyata dia senantiasa diliputi ingatan sadar billah secara terus-menerus. Inilah orang-orang yang kenikmatannya tiada tara sebenarnya. Jadi dia menerima semuanya, qanaahnya semuanya, merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yang diberikan. Bukan berarti merasa cukup terus tidak ngapa-ngapain, tidak begitu. Jadi kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan, ketenangan itu semua ada di sir, ada di rasa tembus ke sir. Semua itu di dalam, semua itu di diri kita. Kebahagiaan itu, ketenangan juga di diri kita. Apa yang membuat kita susah? Apa yang membuat kita tidak tenang?
Jawabannya pikiran yang ada di kepala kita ini dengan perasaan yang ada di dada kita ini. Di sini hawa nafsu, bisikan malaikat, iblis, macam-macam suara, Pak. Macam-macam. Di sini luar biasa. Bertengkar. Pikiran, perasaan ini dua menjadi musuh kita. Belum lagi di luar. Nah, jadi di tempat tenang itulah tempat yang kembali sebenarnya. Jadi mudah-mudahan begitu, kita semua bisa kembali setiap saat, berlindung setiap saat. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaih, qaddasallahu sirruhu, beliau mengatakan, jadilah engkau anak bayi. Jadilah engkau anak bayi seperti dalam kandungan ibumu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi seluruh kebutuhanmu, dan jangan khawatir. Kuncinya itu. Jangan bersedih, jangan berkhawatir. Allah akan lebih menjagamu daripada engkau dijaga daripada ibumu sendiri waktu engkau di dalam kandungan. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan begitu. Tapi untuk menimbulkan keyakinan seperti ini tidak hanya dicerita, tapi dipraktekkan, perlu dengan proses yang sangat-sangat panjang. Nah, tapi Allah alam, ada yang diberikan panjang, ada yang tidak. Tergantung Allah. Tidak bisa kita ukur kita punya diri, bilang, enak-enaknya itu sana baru belajar 5 hari sudah makrifat. Saya ini 60 tahun, 50 tahun saya ini belajar, sudah bersemedi, sudah kholwat, tapi belum kurasa, saya belum ini begini. Jangan ukur makrifatmu dengan seseorang. Beda-beda. Ada itu orang suluk, ada itu orang satu, talqin satu, suluk satu, itu langsung selesai 17 mata pelajaran. Ada orang sudah 20 tahun, 30 tahun di situ, masih pelajaran satu. Tidak bisa ini orang. Jangan kita melihat orang, tidak perlu. Lihat cerminan diri kita. Kita bercermin saja, tidak perlu keluar. Jadi mungkin begitu. Jadilah anak lolo kembali, supaya kita setelah bulan suci Ramadan ini jadi anak bayi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.